Shalom saudara, berjumpa lagi kita dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asap iri hati saudara. Asap adalah tipe orang yang jujur. Tidak dipendam di hatinya apa yang dirasakan sebagai keganjilan, saudara. Asap menyaksikan pemandangan yang aneh dari orang-orang yang di sekitar. Orang yang hidup di luar Tuhan, hidupnya nampak mujur dan makmur. Bahkan sebagian orang pembual yang mulutnya besar kelihatan hidupnya beruntung, saudara. Jika kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, maka nampak sekali ketidakadilan menurut kacamata Asap. Mazmur 73 ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, itu yang membuat Asap iri hati melihat ketimpangan di depan matanya. Sedangkan ia yang selalu berusaha hidup bersih dan menjauhi kejahatan, hidup menghadapi banyak pergumulan. Saudara, Asap hampir tergelincir, saudara. Jika kebahagiaan hidup yang sejati ukurannya hanyalah harta, sehat dan kemujuran dan lainnya, maka kita bisa salah dalam menilai keadilan Tuhan, saudara. Sudah menjadi rumus kehidupan dunia ini. Orang yang hidupnya lurus, pasti hidupnya terurus. Orang yang hidupnya jujur, pasti usahanya selalu mujur. Jadi jika seseorang yang perbuatannya baik, tetapi masih susah, berarti ada ketidakadilan yang terjadi. Nah, Asap ingin mencari tahu mengapa Tuhan menjadi tidak adil, saudara. Bagi Asap, pemandangan yang dilihatnya membingungkannya. Ia sungguh tidak mengerti mengapa Tuhan mendiamkan ketidakadilan itu. Ada rasa penasaran dalam pikirannya. Itulah sebab Asap mencoba menghampiri Tuhan, saudara. Ia ingin mendapat penjelasan dari tangan pertama. Ia semula mencoba mencari tahu apa penyebab semuanya itu. Ia bertanya ke kanan dan ke kiri. Ia membandingkan kehidupan orang yang satu dengan yang lain, saudara. Ia mencoba berdiskusi dengan beberapa orang, tetapi semakin ia tidak mengerti. Seperti pengakuannya berikut dalam Mazmur 73 ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kita melihat hal yang sama di sekitar kita. Kalau ukurannya keadilan, Tuhan hanya harta dunia, kita jelas keliru, saudara. Ada gereja tertentu yang mengajarkan bahwa karena kita anak raja, hidup kita mestinya tidak susah, tidak menderita. Sebalik, saudara, anak raja mestinya hidupnya berkelimpahan secara dunia. Saudara kasih Tuhan, ajaran yang sangat menyesatkan dan tidak alkitabiah. Kalau tertulis dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Penderitaan adalah kenyataan. Kita berada di dunia yang sudah dikutuk Tuhan. Nah, jika kita harus mengalami penderitaan itu, artinya iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, saudara. Kita baca juga dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah
akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di ayat 7-nya, saudara, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Saudara, kita paham sekarang. Penderitaan adalah suatu keniscayaan. Jika penderitaan menimpa kita, pasti ada maksud Tuhan. Jika penderitaan menimpa kita, pasti ada maksud Tuhan, saudara. Jangan juga salah paham. Jangan juga salah paham seperti Asap, saudara. Tuhan selalu adil dalam perbuatannya. Haleluya. Saudara, demikian renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Selamat beristirahat, terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Doa kami menyertai seluruh para pendengar pada saat malam hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.